Apa sih SSS itu Mbak Ana? Nah, podcast asas itu artinya suka-suka satu. Kenapa sih suka-suka satu? Karena kita sering bahasnya suka-suka nih. Cuman di episode kali ini akan spesial banget karena kita akan lebih serius lagi buat mendalami tema kali ini. Nah, tema kali ini apa sih Mas Emil? Tema kali ini kita akan membahas sejarah teman-teman, yaitu sejarah kerajaan Kutai dengan bintang tamu kita yang pastinya seru abis. Nah, pokoknya kalian harus nonton sampai akhir ya. Tapi kali ini akan ada 2 chapter. Chapter pertama akan dipandu sama Mas Emil dan bintang tamu kita yang pertama, dan yang kedua nanti sama aku dengan bintang tamu yang tak kalah seru dari bintang tamu dari Mas Emil. Nah, maka dari itu kita langsung saja nih, kita ke chapter 1. Ini dia teman-teman bintang tamu kita. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih, siapa? Salam kenal, aku Bintang Wanadeva, bisa dipanggil Bintang atau Dita. Bisa. Halo Mas Bintang. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Latar belakang berdirinya kerajaan Kutai bagaimana nih Mas Bintang? Latar belakang berdirinya kerajaan Kutai itu dimulai dari orang-orang India ya, khususnya tuh dari kelompok-kelompok yang menganut agama Hindu, terutama Hindu. Orang-orang Hindu itu datang ke Indonesia dengan tujuan. Nah, kenapa nih kok orang-orang India ini bisa ke Indonesia? Ya, mereka ingin berdagang ya, yang jelas ingin mencari kekayaan pertama, dan juga menyebarkan agama-agama Hindu pada masyarakat Indonesia. Sebelumnya agama apa nih yang ada di Indonesia ini? Sebelumnya tuh, sebelum menganut agama Hindu tuh, orang-orang Kutai itu menganut animisme dan dinasti. Oh, gitu. Saya Wandaro itu mas. Next question. Apa faktor pendorong berdirinya kerajaan Kutai? Faktor pendorongnya ya itu tadi. Faktor pendorongnya tuh karena faktor geografisnya loh. Bahkan jadi jalur perdagangan internasional kan. Oh, Ya, banyak bangsa lain tuh keluar masuk di Nusantara pada saat itu. bagaimana nih kebijakan yang diambil oleh raja saat awal berdirinya? Pada saat awal berdirinya tuh, rajanya tuh mengambil kebijakan untuk rakyatnya tuh untuk memberikan pengorbanan sebuah emas itu digunakan guna dipersembahkan pada dewa gitu. Oh, jadi buat dewa persembahan. Emasnya dikorbankan. Bagaimana sih sistem pemerintahan nih? Bintang? Kalau sistem pemerintahannya kerajaan Kutai itu monarki absolut ya, jadi pemerintahannya itu diturunkan secara turun-temurun gitu loh, dari keluarga kerajaan. Oh, jadi dari anak ke cucu, anak ke cucu. Ya, cucu-cucu gitu, turun-temurun terus. Kalau kehidupannya nih, Mas Bintang, bagaimana nih? Kalau kehidupannya tuh makmur sekali ya kehidupannya. Juga dulu itu kerajaan Kutai itu juga sangat berkuasa tuh di Nusantara tuh. Ya tuh banyak melakukan penyebaran wilayah juga. Jadinya tuh rakyatnya makmur. Oh, makmur. Iya, rajanya juga dermawan kan, membagikan emas-emasnya itu kepada rakyat-rakyatnya. Pada saat siapa kerajaan Kutai paling makmur nih? Pada saat raja siapa yang memimpin? Pada saat pada masa kekuasaan Raja Lawarman itu pada abad keempat ya. Pada abad keempat itu sedang mencapai masa kejayaannya. Kerajaan Kutai itu juga rakyat ini sudah memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Yang ada yang berprofesi menjadi petani dan juga peternak. Nah, siapa sih raja pertama di kerajaan Kutai?
Kalau raja pertama di kerajaan Kutai itu orang Kutai asli ya, itu Raja Kudungga. Itu dulu Raja Kudungga itu sebelumnya itu kepala suku di Kutai itu. Dulu kan sebelum jadi kerajaan itu kan kerajaan Kutai itu cuma sebuah suku itu, suku besar itu, dan yang memimpin itu adalah Kudungga. Dan sekarang sudah menjadi kerajaan dan juga karena Hinduisme itu jadi raja si Kudungga. Memeluk agama Hindu terus jadi raja gitu. Nah, Mas Bintang, dari sistem budaya nih, apa yang ada sistem budaya yang di kerajaan Kutai? Oh, sistem budaya di kerajaan Kutai itu ada namanya tuh upacara Fatihah Soma. Oh, apa sih itu upacara Fatihah Soma? Upacara Fatihah Soma itu digunakan untuk menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan yang melakukan upacara tersebut. Untuk menghapus kesalahan. Nah, upacara ini juga dilakukan juga bukan pas acara-acara penting aja masih juga. Kayaknya dilakukan tuh rutin. Oh, kita masuk ke sesi fun fact teman-teman. Jadi ada fun fact nih untuk dari kerajaan Kutai. Dulu tuh kan kerajaan Kutai itu kan meluk agama Hindu ya. Itu resminya itu kapan sih? Resminya agama Hindu menjadi agama di kerajaan Kutai itu bermula dari masa kekuasaan Raja Aswawarman gitu. Aswawarman itu juga melakukan upacara gitu loh, untuk menaikkan kasta dia tuh dari kesatria ke Brahmana. Oh, Ya, hal ini bisa dibuktikan juga sama gitu loh, tahun datangnya Hindu. Ya, tahun datangnya kaum Hindu itu ke kerajaan Kutai itu sama dengan tahun kekuasaannya Raja Aswawarman. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh host satu kita, yaitu Mbak Ana. Nah, halo guys, gimana? Tadi chapter 1 seru banget gak sama Mas Emil? Nah, kali ini bakal jauh lebih seru lagi karena aku nih yang mandu. Nah, kali ini kita kedatangan guest star kedua kita yang dia gak kalah seru dan juga sangat lucu sekali. Nah, kita sambut guest star kita. Halo teman-teman. Nah, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita perkenalan dulu nih. Jadi perkenalkan ya, nama aku Zakisha Arin Amira. Biasanya sih dipanggilnya Arin ya. Guys, di chapter 2 ini kita mau membahas tentang proses kemunduran kerajaan Kutai. Kalau tadi sama Mas Emil kan tentang berdirinya kerajaan Kutai, kalau kali ini kemunduran. Nah, aku mau baca ini pertanyaan dari teman-teman tentang kemunduran kerajaan Kutai. Nah, pertanyaannya adalah pada saat siapa kerajaan Kutai itu dia mengalami kemunduran? Oke, jadi kerajaan Kutai ini mengalami kemunduran pada saat Raja Dharmastia, raja terakhir dari kerajaan Kutai, kerajaan Kutai. Dan keruntuhan ini itu terjadi pada abad 13. Oh, abad 13. Berarti itu udah lama banget ya, berapa hampir beribu-ribu tahun yang lalu nih, guys. Terus, nah, pertanyaan kedua adalah saat mulai proses kemunduran itu konflik apa aja sih yang terjadi? Kan gak mungkin nih kalau ujuk-ujuk tiba-tiba mengalami kemunduran terus runtuh. Pasti akan ada konflik-konfliknya kan? Apakah boleh dikasih tahu teman-temannya? Oke, konfliknya ini wah panjang banget ini berarti saya cerita. Aduh, siapin tempat tidur teman-teman biar sambil kita tidur lagi. Iya, saya dongengin ya kalian ini. Nah, apa nih Mbak Arin? Boleh dijelasin nggak teman-teman semua? Oke, jadi konflik ini tuh bermulai dari sebelum kerajaan ini runtuh, itu tuh di Kutai itu muncul kerajaan baru, namanya Kerajaan Kutai Kertanegara. Letaknya itu berada di muara Sungai Mahakam.
tepian Batu Kutai Lama. Nah, raja pertama mereka itu Aji Bantara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 sampai 1325. Nah, kerajaan inilah yang menaklukkan Kutai Martadipura. Raja pertama kerajaan Kutai Kertanegara ialah seorang pembesar dari kerajaan Singasari dari Jawa yang bernama Raden Kusuma. Ia lalu mengganti namanya menjadi Aji Bantara Agung Dewa Sakti. Nah, konflik kerajaan ini bermula dari usaha asimilasi yang gagal. Proses asimilasi kerajaan Kutai Martadipura dengan Kutai Kertanegara ini sebenarnya dimulai saat putra Aji Bantara Agung Dewa Sakti bernama Aji Batara Paduka-Nira mempersunting putri raja guna peranan tunggal dari kerajaan Kutai Martadipura bernama Putri Indra Pertiwi Dewi. Namun usaha penyatuan dua kerajaan yang tak berhasil pernah memaksakan kerajaan Kutai Martadipura untuk roboh. Oh, runtuh guys, runtuh. Jadi dipaksa buat runtuh gara-gara tadi konflik tadi. Betul. Nah, peperangan itu yang pertama itu. Nah, peperangannya itu ada yang kedua. Yang kedua ini kerajaan terjadi saat pemerintahan Raja Kerajaan Kutai Kertanegara ke-8 Aji Pangeran Senung Panji ing Pendopo dan Raja Kerajaan Kutai Martadipura ke-29 yaitu Dharma Setia. Mulanya Raja Dharma Setia menyerahkan dua putrinya Sekar Arum dan Sekar Wulan ke Kerajaan Kutai Kertanegara sebagai usaha asimilasi. Namun hal ini membuat geram rakyat Kutai Martadipura sebab dianggap melecehkan kerajaannya. Oh, berarti kayak malah jadi apa sih namanya, kalau utang itu kan harus dibayar ya? Jadi kayak gitu ya? Dijual dong ya? Iya. Waduh. Jadinya tuh membuat konflik yang besar itu karena rakyatnya itu pada nggak terima. Nah, terus akibat dan penyebabnya setelah kerajaan Kutai itu runtuh gimana ya Mbak Arya? Jadi akibatnya itu wilayah kekuasaan kerajaan Kutai Martapura akhirnya menjadi bagian wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, karena runtuhnya kerajaan Kutai ini, akhirnya kan berarti masyarakatnya harus beradaptasi kan dengan kerajaan baru. Nah, masyarakat kerajaan Kutai ini bisa beradaptasi dengan baik ini, teman-teman. Makanya mereka walaupun sudah berganti kerajaannya, mereka tuh tetap kompak namanya. Solid dong. Solid. Waduh, cakep banget itu guys, sabar. Terus dicontoh di dunia nyata tuh. Betul itu. Nah, mereka itu dengan cara yang pertama itu dengan cara ekonomi. Nah, ekonomi itu mereka tetap menjalankan kegiatan kayak biasanya. Yang pertama itu ada pertanian sama perdagangan. Mereka tuh tetap menjalani aktivitas seperti biasanya ya. Betul. Dengan baik dan lancar. Agar ekonominya tuh nggak hancur gitu loh. Walaupun kerajaannya hancur ya asal ekonominya jangan dong. Iya dong, kan kita perlu uang untuk hidup ya guys. Gak mungkin kalau kita bisa hidup dengan keadaan yang kayak gitu, pasti akan susah banget kalau tanpa uang. Terus terus ada juga satunya lagi budayanya itu mereka tetap menjalankan budaya asli mereka. Meskipun begitu mereka tuh juga menerima budaya-budaya baru dari luar. Nah, mereka tuh tetap mengembangkan budaya lamanya mereka, yaitu yang salah satunya tuh yang paling terkenal itu ada upacara erau. Wow, apa tuh? Nah, upacara erau ini itu berasal dari kata erau yang artinya itu keramaian, riuh, ribut, pokoknya tuh ramai gitu. Ramainya itu tanda kutip itu membawakan kesenangan, kegembiraan. Jadi nggak bersedih-sedih nih guys, tetap ada kebahagiaan di festival yang seru. Terus. Nah, upacara erau ini tuh upacara pesta adat kesultanan yang dilaksanakan untuk memberi hiburan kepada rakyatnya. Jadi itu.
Wah, berarti rajanya tuh sangat peduli sama rakyatnya ya guys, tidak membiarkan rakyatnya untuk susah meskipun kebijakannya sudah tidak ada lagi maupun kerajaannya runtuh, tapi rakyat tetap nomor satu. Waduh, ini perlu dicontoh nih buat besok teman-teman yang mau jadi pemimpin atau bahkan cuma jadi ketua aja harus dicontoh nih kayak gini prinsipnya. Nah, kali ini kita udah selesai buat bahas kayak gitunya. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu fun fact. Nah, yang akan dikasih tahu sama Mbak Arif. Jadi kita dengerin dulu yuk. Oke, jadi fun fact-nya itu seperti yang udah dijelasin Mas Bintang tadi ya. Apa ya? Setahu saya itu kebanyakan orang-orang tuh pasti pada ngira kalau pendirinya kerajaan Kutai ini adalah Raja Mulawarman kan? Sebenarnya tuh bukan. Waduh, siapa tuh berarti? Ini tadi sebenarnya udah dijelasin Mas Bintang, tapi aku mau Menekankan lagi. Ya, mau menekankan lagi kalau sebenarnya pendirinya kerajaan Kutai itu adalah Raja Gundua. Oh, wow. Ada lagi nggak nih fun fact-nya? Benar, ini alasannya kenapa pada ngiranya Raja Mulawarman itu selain karena Raja Mulawarman itu gagah, ganteng, Aduh. itu tuh karena Raja Mulawarman ini yang membawa masa kejayaan kerajaan Kutai. Oh, Maka dari itu tuh semua orang tuh mengira Raja Mulawarman ini itu pendirinya kerajaan Kutai. Nah, kayaknya sesi kita kali ini semuanya udah selesai semua, dari sesi Mas Emil dan juga dari sesi aku. Nah, buat teman-teman semua semoga dapat manfaat dan wawasan, dan juga aku berterima kasih juga sama bintang tamu kita, Mbak Ari dan juga Mas Bintang yang sangat-sangat super duper dar banget nih. Nah, maka dari itu kita mau pamitan dulu. Sampai jumpa teman-teman.